Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk teman-teman dan Bapak Ibu. Kembali lagi ya di channel YouTube saya. Di sini kesempatan ini saya sedikit berbagi tentang pedoman operasional beban kerja dosen di tahun 2021. Nah, di mana di sini banyak sekali ya pertanyaan terkait apa itu sih BKD, kemudian bagaimana PO BKD di tahun 2021, apakah ada banyak perbedaan dengan PO BKD di tahun sebelumnya. Nah, mungkin di sini kita akan coba sedikit berbagi informasi dan wawasan ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu BKD ya. Jadi BKD itu adalah beban singkatan dari beban kerja dosen, di mana sebuah kegiatan yang diberikan kepada dosen untuk dilaksanakan dan wajib dilaporkan dalam waktu 1 semester. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, BKD ini ada dua bagian. Yang pertama itu adalah yang namanya RKD atau Rencana Kinerja Dosen. Dan yang kedua itu adalah LKD atau Laporan Kinerja Dosen. Nah, di RKD ini Bapak Ibu wajib mengisikan di awal semester, sedangkan untuk LKD ini ada di akhir semester. Nah, Bapak Ibu wajib menginputkan, kemudian diklaim ya. Ini akan disusun oleh dosen, kemudian dilaporkan kepada dekan atau unit evaluasi di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Jadi ruang lingkup BKD ini ya seputar rencana kinerja dan melaporkan kinerja. Nah, ini terjadi pada 1 semester ya Bapak Ibu. Nah, kemudian baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas terkait PO BKD 2021. PO adalah pedoman operasional. Ya, jadi pedoman bagaimana sih kita menjalankan BKD ini, yang dimana ini terdapat pembaruan di tahun 2021. Nah, di sini ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait regulasinya, kemudian implementasi, dan juga kewajiban dari dosen itu sendiri. Nah, untuk regulasinya di sini Bapak Ibu terdapat undang-undang yang mengatur tentang BKD, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72. Kemudian di sini juga terdapat Permendikbud Dikti yang mengatur kewajiban rektor kepala dan profesor dalam waktu 3 tahun, dan juga di sini terdapat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 tentang SN Dikti ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, di sini juga terdapat Kepdirijen yang mengeluarkan tentang PO BKD 2021 ini. Jadi PO BKD 2021 ini sudah diberlakukan ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu diwajibkan ketika ingin menjadi asesor itu harus mengikuti penyamaan persepsi terkait PO BKD yang terbaru ini yaitu 2021, dan juga Bapak Ibu diwajibkan mengikuti ujian ya, ujian asesor BKD sesuai dengan PO BKD tahun 2021. Nah, terkait implementasi dari PO/BKD ini bertujuan untuk menstandarisasi dan penjaminan mutu dari BKD itu sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dari Mas Menteri. Gitu. Kemudian untuk pencapaian indikator kinerja dosen yang berkontribusi pada perguruan tinggi, serta pencapaian IKU-PT yang berkontribusi pada kementerian. Nah, terkait kewajiban dosen sendiri, ini terdapat beberapa tambahan poin dari PO PKD sebelumnya, di mana di sini seorang dosen itu per semesternya diwajibkan ya dia memenuhi 12 sampai 16 SKS dengan standar ya, ketika dosen itu dosen biasa ya tanpa ada tugas tambahan, pada poin B plus C itu minimal dia 9 SKS. Kalau ditambah dengan semua komponen itu maksimal itu 16 SKS per semester. Nah, di sini ada pengecualian jika dosen tersebut ada tugas tambahan. Misalkan
dosen tersebut menjadi seorang direktur, seperti itu ya. Itu yang diwajibkan itu minimal 3 SKS pada poin B. Nah, sedangkan poin C, D, dan E itu boleh kosong. Nah, kemudian maksimal unsur pelaksanaan pendidikan pengajaran itu 12 SKS. Dan di sini ada kewajiban baru ya. Dosen itu wajib melaporkan kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini berbeda untuk setiap jenjang jabatan fungsional akademik. Jika dulu kewajiban khusus itu hanya untuk lektor, kepala, dan profesor, di sini ada baru ya Bapak Ibu aturannya. Jadi setiap dosen itu wajib melaporkan kewajiban khusus. Nah, kewajiban khususnya itu berbeda untuk setiap jenjang fungsional akademiknya. Nah, berikut ini Bapak Ibu adalah tabel untuk lebih jelasnya ya tentang kewajiban dosen sesuai dengan POVKD 2021 ini. Di mana tadi ya seperti yang saya jelaskan, ketika dosen tersebut jenis dosen pada umumnya, itu untuk pendidikan poin A, B, kemudian dijumlah dengan penelitian poin C, itu harus ya batasnya minimal itu 9 SKS ya. Dan ini antara pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, semuanya tidak boleh kosong ya Bapak Ibu, harus terisi. Nah, untuk pengabdian dan penunjang ini, di poin D dan E ketika dijumlahkan, itu harus minimal dia 12 SKS atau maksimalnya itu 16 SKS. Ya, sedangkan untuk dosen dengan tugas tambahan, di sini Bapak Ibu tidak wajib mengisi di poin C, D, E, tapi hanya pada poin A, B saja, dan itu hanya minimalnya 3 SKS. Maka ketika dijumlah seluruhnya, itu dia minimal 3 dan maksimal itu 16 SKS. Dosen dengan tugas tambahan ini misalkan seperti ya dosen yang menjabat sebagai direktur pada sebuah politeknik. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kewajiban dosen ya secara menyeluruhnya dia harus melaporkan LKD yaitu laporan kinerja dosen. Begitu ya Bapak Ibu, di mana setiap semesternya dosen atau profesor biasa tanpa tambahan tugas tambahan itu wajib dia harus memenuhi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Sedangkan dengan dosen atau profesor dengan tugas tambahan itu minimal dia harus memenuhi 3 SKS atau maksimalnya sama ya Bapak Ibu 16 SKS. Dan di samping ini itu juga wajib melaporkan kewajiban khusus ya Bapak Ibu, di mana di aturan sebelumnya kan tidak ada kewajiban khusus untuk AA dan lektor seperti ya Bapak Ibu. Jadi di sini di aturan yang terbaru ini terdapat kewajiban khusus setiap 3 tahun sejak penetapan jabatan fungsional dosennya. Ya, untuk AA dan lektor di sini wajib dia harus melaporkan satu buku atau satu artikel jurnal nasional. Pak Ibu. Jadi satu buku atau satu artikel jurnal nasional di mana di sini bisa menjadi penulis utama maupun penulis ini ya Bapak Ibu, penulis anggota. Nah, untuk lektor kepala di sini kewajibannya ada 3 artikel jurnal nasional terakreditasi. Nah, 3 artikel ini diwajibkan, satu artikelnya dia menjadi penulis utama, sedangkan 2 artikel lainnya itu boleh menjadi anggota atau penulis anggota. Nah, penulis utama ini apa? Dia bisa menjadi penulis pertama atau menjadi penulis korespondensi. Penulis korespondensi itu apa? Yaitu dia yang melaksanakan seluruh tugas ya, seluruh kegiatan koresponden, yaitu mulai dari submit hingga proses sampai artikel itu di-accept ya, sampai artikel itu tayang. Ya. Nah, kemudian bisa juga dia membuat satu artikel jurnal internasional atau satu paten atau satu karya seni desain. Ya, jurnal artikel internasional ini ya, Bapak Ibu itu boleh menjadi anggota ataupun boleh menjadi penulis utama. Ya. Dan jurnal ini harus sudah terindeks ya
di SJR dengan scientific rankingnya minimal 0,1 ya Bapak Ibu. Atau jurnal impact faktornya itu minimal 0,05 ya. Sedangkan untuk profesor, dia harus melaporkan satu buku plus ya Bapak Ibu, plus 3 artikel jurnal ya internasional ya, di mana jurnal 3 artikel jurnal ini ya Bapak Ibu, dia harus satu menjadi penulis utama atau duanya ini bisa menjadi penulis anggota atau satu buku plus satu artikel jurnal internasional bereputasi gitu ya. Ya jurnal nasional internasional bereputasi ini ya dia harus sudah terindeks SJR minimal dengan scientific rankingnya 0,1 ya atau ya dengan jurnal impact faktornya minimal 0,5 dan tidak coverage discontinue ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah coverage discontinue itu tidak bisa ya Bapak Ibu dijadikan untuk pelaporan BKD ini. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ya untuk lebih jelasnya pada kewajiban khusus seperti tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, asisten ahli dan lektor itu hampir sama ya, bisa melaporkan satu buku atau karya ilmiah ya, bisa sebagai penulis utama atau pendamping. Sedangkan lektor kepala dia harus ada 3 karya ilmiah atau satu karya dengan kualifikasi seperti ini ya, jurnal internasional, paten atau karya seni monumental atau desain monumental ya Bapak Ibu. Ya, kalau monumental itu biasanya untuk bidang humaniora ya Bapak. Kemudian kalau profesor dia punya kewajiban dua ya Bapak Ibu, 2 poin ya. Satu buku dan juga 3 karya ilmiah begitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya ya di sini pada komponen kegiatan dosen dalam BKD ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya apa saja sih komponen kegiatan yang dinilai dalam BKD ini? Jawabannya yaitu mencakup semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk BKD yang baru ini sudah kita ramu, sudah dihitung gitu ya Bapak Ibu sesuai dengan unsur kegiatan sesuai dengan PO PAK ya Bapak Ibu, pedoman operasional penilaian angka kredit dosen kayak gitu. Jadi semuanya sudah tercakup ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca gitu ya Permenpan RP 17/46 tahun 2013, ya Permendikbud nomor 92 tahun 2014 atau PPAK 2019, itu kegiatannya sudah ada semuanya di PKD 2021 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini terdapat unsur dan tiap subunsur kegiatannya ya. Untuk pendidikan formal dan sertifikat diklat di poin A itu ada 2 kegiatan. Kemudian pelaksanaan pendidikan pada poin B ada 14 kegiatan. Pelaksanaan penelitian di poin C ada 9 kegiatan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di poin D ada 7 kegiatan. Serta pelaksanaan penunjang ada 10 kegiatan, yaitu di poin E. Nah, ini difokuskan supaya Bapak Ibu itu bisa berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan itu, Bapak Ibu itu sudah berkontribusi gitu ya untuk mencapai IQPT. Baik, selanjutnya untuk matriks POBKD tahun 2021 ini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menjadi asesor itu syaratnya apa saja begitu ya. Jadi syarat untuk menjadi asesor di sini adalah minimal ya kalau dia itu magister harus JFA-nya LK atau lektor kepala. Tapi kalau dia sudah menjadi doktor ya itu JFA-nya bisa minimal lektor gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dia masih magister tapi JFA-nya lektor apakah boleh? Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau dia masih magister atau S2 itu minimal JFA-nya harus lektor kepala. Beda lagi kalau misalkan dia sudah doktor, JFA-nya lektor kepala, ya jelas boleh gitu ya Bapak Ibu. Karena itu adalah batas minimal. Kalau doktor itu harus lektor minimalnya,
Sedangkan kalau magister minimalnya itu lektor kepala. Itu syarat minimal gitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, dosen yang bersangkutan itu harus memiliki NIDN, sudah terdaftar pada PDDikti dan sudah memiliki NIDN ya Bapak Ibu. Kemudian dosen tersebut berstatus aktif ya dan mempunyai sertifikasi dosen atau Sardos begitu ya Bapak Ibu, sudah lulus dan punya sertifikasi dosen. Nah, nanti data-data ini itu harus diupdate pada profil yang bersangkutan atau dosen tersebut di aplikasi Sister gitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diupdate profilnya di Sister, nanti ketika sudah mengikuti ujian asesor dan Bapak Ibu sudah lulus, maka akan mendapatkan nomor NIRA serta mendapat sertifikasi dosen. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan NIRA dan sertifikasi dosen, Bapak Ibu itu sudah terdaftar menjadi asesor yang bersifat nasional. Jadi tidak hanya menilai pada perguruan tinggi Bapak Ibu saja, tapi Bapak Ibu juga bisa menilai pada perguruan tinggi lain, begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi asesor, apakah mendapatkan insentif begitu? Ya, tentu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi asesor BKD, Bapak Ibu akan mendapatkan insentif ya, yang saat ini sudah diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi kepada Kemenkyu. Nanti akan ada pengaturannya sesuai SBU atau SBK, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada penghargaan dan sanksi ya Bapak Ibu. Nah, penghargaan dan sanksi ini ya, jika misalkan ada dosen yang dia itu melebihi ya SKS-nya 16, lebih dari 16, dia ada 18 SKS begitu. Itu akan diserahkan ke perguruan tingginya, akan diberikan reward seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Begitu pula dengan sanksi ya. Jika ada seorang dosen ya, dia tidak memenuhi jumlah minimal SKS ya 12 SKS, maka akan diserahkan ke pimpinan PT-nya begitu ya Bapak Ibu. Bisa juga nanti akan diberikan sanksi pemotongan tunjangan ini ya serdosnya atau kehormatan bagi dosen tersebut yang tidak memenuhi itu akan diundur begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini ada catatannya Bapak Ibu, jika nanti seorang dosen itu dia sudah memenuhi di LKD-nya 12 SKS, tapi dia belum bisa memenuhi ini ya Bapak Ibu kewajiban khususnya gitu. Jadi tetap Bapak Ibu boleh memberikan tunjangan atau tetap bisa dibayarkan ya Bapak Ibu. Karena statusnya kalau beliaunya sudah memiliki LKD 12 SKS hanya belum bisa memenuhi kewajiban khusus, itu statusnya bukan tidak memenuhi tapi hanya belum memenuhi. Ini nanti bisa dijadikan dasar ketika ada inspektorat ya yang memeriksa begitu. Jadi kalau ada inspektor memeriksa LKD-nya sudah 12 tapi kewajiban khususnya itu belum, itu masih bisa Bapak Ibu bayarkan tunjangannya sampai 3 tahun yang akan datang. Jadi kewajiban khusus ini berlakunya 3 tahun gitu ya Bapak Ibu. Sebab kewajiban khusus ini kan adalah sebuah kebijakan baru ya, tugas yang baru begitu. Jadi kita masih memberikan sebuah kompensasi ya waktu untuk dosen tersebut menyesuaikan dengan aturan-aturan ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk komponen sistem penilaian pada BKD 2021 ini seluruhnya dilakukan secara online, yaitu secara daring melalui aplikasi Sister, gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau belum memiliki Sister, nanti Bapak Ibu bisa ya bersurat ke Ditjen Dikti untuk diberikan akses aplikasi Sister, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian ini dilaksanakan setiap akhir semester, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari awal semester Bapak Ibu bisa mengupload gitu ya laporan-laporannya itu bisa diupload. Nanti di akhir semester itu kan pastinya sudah terupload semua gitu. Ibaratnya seperti Bapak Ibu itu menabung begitu ya. Jadi jangan di akhir baru diupload, itu biasanya kesusahan ya untuk
proses upload atau mencari file dan berkasnya. Dari awal saja begitu Bapak Ibu bisa melakukan upload ya dokumen-dokumen tersebut. Jika sudah ada outputnya Bapak Ibu upload ya. Nanti ketika di akhir semester tinggal melakukan klaim saja gitu ya. Nanti melakukan klaim RKD kemudian diberikan kepada pimpinan ya untuk ditandatangan dan itu bisa menjadi sebuah LKD Bapak Ibu. Jadi dengan adanya sistem ini itu sangat memangkas sekali birokrasi dan sangat memudahkan ya Bapak Ibu untuk dosen itu bisa membuat LKD begitu. Nah, nanti portofolio Bapak Ibu di dalam sistem itu akan dinilai oleh 2 asesor dengan bidang ilmu sama atau minimal itu serumpun bidang ilmunya. Ya, jika tidak ada asesor yang memiliki bidang ilmu yang sama atau serumpun, Bapak Ibu boleh meminjam ya asesor dari perguruan tinggi lain. Nah, cara minjamnya bagaimana? Itu juga melalui aplikasi Sister ya Bapak Ibu. Jadi lewat sistem Sister itu Bapak Ibu bisa mencari asesor di perguruan tinggi lain. Nah, jika ada 2 asesor itu yang beda dalam penilaian, di sini kita memberikan batas toleransi nilai gitu ya Bapak Ibu. Dan jika nanti tidak sesuai dengan batas, itu nanti akan ada asesor yang ketiga. Nah, juga sebagai catatan, Bapak Ibu dilarang ya melakukan penilaian saling tukar-menukar. Misal ada satu dosen A dan dosen B. Dosen A sudah dinilai oleh dosen B. Nah, di sini tidak boleh dosen B dinilai oleh dosen A. Jadi tidak boleh saling tukar ya Bapak Ibu. Harus mencari asesor lain, begitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk proses penilaiannya. Ya, nanti selanjutnya, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah beberapa resume ya atau rangkuman terkait BKD dan pedoman operasional BKD 2021. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang rubrik BKD ya Bapak Ibu. Mungkin akan saya potong ya videonya menjadi beberapa video supaya tidak terlalu panjang. Untuk rubrik BKD nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan BKD dan juga PO BKD. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya segala urusannya. Saya pamit dan terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa di-subscribe supaya kita bisa lebih semangat untuk membuat video-video lain yang bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.